Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syaidah Alia, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis terhadap kasus 3 dalam ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebuah kasus yang sangat dekat dengan dunia pendidikan kita sehari-hari. Kontroversi antara pelajaran teori evolusi dan narasi penciptaan dalam kurikulum sekolah. Ini adalah perdebatan yang tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi di banyak penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Di sebuah sekolah menengah di kota kecil, pengajaran teori evolusi Darwin dalam pelajaran biologi memicu reaksi dari sebagian orang tua. Mereka merasa bahwa narasi penciptaan dalam kitab suci juga seharusnya diajarkan sebagai alternatif, atau setidaknya sebagai penyeimbang. Perdebatan pun terjadi di ruang dewan sekolah, antara guru-guru yang mendukung pengajaran sains secara murni versus kelompok orang tua yang ingin memberikan ruang bagi kepercayaan agama dalam proses pendidikan. Sebuah situasi yang penuh nuansa, dan filsafat ilmu memiliki banyak hal untuk dikatakan di sini. Dari sudut pandang ontologi, ada keracuan fundamental yang perlu diruruskan terlebih dahulu. Teori evolusi dan narasi penciptaan agama sebenarnya menjawab pertanyaan yang berbeda. Teori evolusi adalah penjelasan ilmiah tentang bagaimana keanekaragaman hayati berkembang melalui mekanisme seleksi alam, mutasi genetik, dan adaptasi sepanjang waktu. Ini adalah domain sains, wilayah penjelasan berdasarkan observasi empiris. Sementara narasi penciptaan agama menjawab pertanyaan yang berbeda secara kategorikal. Mengapa ada kehidupan, apa makna dan tujuan eksistensi makhluk hidup, dan siapakah sang pencipta? Ini adalah domain teologi dan metafisika. Ketika kita mencampur adukan dua pertanyaan berbeda ini, seolah mereka bersaing langsung. Kita sedang melakukan apa yang disebut kategori error, kesalahan kategori dalam berfilsafat. Filsafat ilmu membantu kita mengenali batas-batas masing-masing domain pengetahuan ini. Secara epistemologis, pertanyaan krusialnya adalah apakah narasi penciptaan agama dapat atau seharusnya masuk ke dalam kurikulum sains? Jawabannya memerlukan pemahaman tentang apa yang membuat sesuatu menjadi ilmu pengetahuan dalam pengertian saintifik. Berdasarkan kriteria filsafat ilmu modern, termasuk kriteria falsifiabilitas Popper, sebuah klaim ilmiah harus bisa diuji secara empiris dan berpotensi untuk disangkal melalui bukti. Narasi penciptaan agama dalam konteks keimanan tidak dirancang untuk diuji secara empiris, karena ia berpijak pada otoritas wahyu dan kepercayaan. Ini bukan berarti narasi tersebut salah atau tidak berharga, justru sebaliknya, ia memiliki kebenaran dalam domainnya sendiri. Namun, memasukkannya ke dalam kelas sains sebagai teori alternatif secara ilmiah akan membingungkan siswa tentang apa itu metode ilmiah. Pendekatan yang lebih tepat adalah memberikan ruang bagi diskusi tentang hubungan antara sains dan agama, bukan dalam pelajaran biologi, tetapi mungkin dalam pelajaran agama, filsafat, atau pendidikan karakter. Dari perspektif aksiologi, ada nilai-nilai yang perlu dijaga sekaligus. Kebebasan beragama orang tua, integritas ilmiah pendidikan, dan hak siswa untuk mendapatkan pendidikan yang mempersiapkan mereka menghadapi dunia modern. Pendekatan inklusif yang bisa diambil adalah dengan mengajarkan teori evolusi secara utuh sebagai ilmu pengetahuan, sekaligus membuka ruang bagi siswa untuk merefleksikan bagaimana keyakinan agama mereka berinteraksi dengan temuan sains. Banyak ilmuwan muslim, Kristen, dan penganut agama lainnya yang berhasil mengintegrasikan iman dan sains dalam diri mereka tanpa konflik. Tokoh seperti Francis Collins, ilmuwan di balik Human Genome Project, sekaligus penganut Kristen yang taat adalah bukti nyata bahwa sains dan iman bisa hidup berdampingan secara harmonis dalam diri seorang ilmuwan. Konflik antara evolusi dan narasi penciptaan di sekolah adalah cerminan dari kebutuhan kita untuk lebih bijaksana dalam memahami batas-batas domain pengetahuan. Secara ontologis, sains dan agama menjawab pertanyaan yang berbeda. Secara epistemologis, masing-masing memiliki metodologi dan kriteria kebenarannya sendiri. Secara aksiologis, pendidikan yang baik seharusnya menghormati keduanya dengan memberikan tempat yang tepat bagi keduanya.
bukan dengan mencampur adukan, melainkan dengan mendialogkan dengan rasa hormat, keterbukaan, dan kejujuran intelektual. Demikianlah analisis saya terhadap kasus 3. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.